Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM Pati. Selamat sore Mitra Pas, apa kabar Anda di sore hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga semangat menjalankan aktivitas di sore hari yang cerah ini Mitra Pas ya. Amel kembali hadir untuk menemani Anda kali ini di program spesial Ruang Gizi kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Indonesia, yang sore hari ini kita sudah ada tema menarik tentang daun stevia sebagai pengganti gula pasir. Bersama dengan narasumber yang sudah hadir di sore hari ini ada Mbak Erma Sri Sofia Rani Sudarsono, Sarjana Gizi, ahli gizi dari Rumah Sakit Fastabik Sehat. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Erma. Waalaikumsalam Mbak Amel. Sehat Mbak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ada juga Mbak Restiana Megasela, Sarjana Terapan Gizi dari Rumah Sakit Budi Agung. Assalamualaikum, selamat sore Mbak. Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Amel. Ini panggilannya Mbak siapa ini? Panggilannya Riris. Mbak Riris ya. Sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah sehat. Oke, dan Mitra Pas, untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya terkait dengan tema kita di sore hari ini, Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 02953858877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2 ya. Terkait dengan daun stevia, ini daun apa ini kok bisa sebagai pengganti gula pasir? Ini menarik ini Mbak, monggo. Baik Mbak Amel, saya mulai nggih? Monggo. Oke, untuk saat ini pembukaan dulu ya. Pemanis itu kan sangat dibutuhkan di Indonesia, dan salah satu pemanis yang banyak sekali kita gunakan itu dari gula pasir, yaitu berasal dari tanaman tebu yang kemudian dikristalisasi menjadi gula pasir. Itu pun sendiri gula pasir, ada gula pasir yang masih curah, yang masih dengan warna aslinya seperti kecoklatan. Ada juga yang telah dirafinasi sehingga dia memutih, dihilangkan kecoklatannya. Dan tingginya kebutuhan di Indonesia untuk gula pasir itu sendiri Mbak Amel, pada penelitian 2015 dinyatakan bahwa Indonesia membutuhkan sampai 5,7 juta ton gula pasir per tahunnya. Sedangkan produksi di Indonesia itu sendiri kita baru bisa memproduksi 2,5 juta ton, yang mana itu baru mencukupi 43%-nya ya Mbak Amel. Jadi yang lainnya kita masih harus mengimpor dari luar. Iya. Ya, karena tingginya kebutuhan gula itu sendiri untuk tambahan pemanis makanan maupun minuman itu, kita perlu mencari pemanis lain selain gula pasir itu sendiri, karena memang produksi kita sendiri memang belum cukup ya. Salah satu dari bahan pemanis itu ada dua, pemanis alami dan juga pemanis buatan. Pemanis alami itu sendiri adalah pemanis yang bisa didapatkan dari bahan-bahan alam. Contohnya macam-macamnya yaitu madu, gula kelapa, ada juga gula palem, gula pasir yang kita dapatkan dari tebu tadi, kemudian dari daun stevia, dan juga ada yang mungkin jarang kita temui itu sirup maple dan juga sirup yakon. Kalau untuk pemanis buatan atau pemanis sintetis itu diproses melalui reaksi-reaksi kimia yang dilakukan di laboratorium maupun di sebuah industri. Contohnya untuk pemanis sintetis itu sendiri ada aspartam, sakarin, sukralosa, neotam, dan juga potasium asesulfam. Pemanis buatan yang dikonsumsi dalam jumlah yang berlebih mungkin atau dalam jangka waktu yang juga lama itu bisa berdampak pada kesehatan, dapat merugikan bagi kesehatan. Ada suatu penelitian yang menunjukkan bahwa beberapa jenis pemanis buatan itu bersifat karsinogen atau bersifat racun, dapat meracuni dan berpotensi meningkatkan kerusakan organ hati dan dapat menyebabkan tumor. Kemudian WHO sendiri, World Health Organization,
telah menetapkan acceptabilitas daily intake atau anjuran konsumsi per orang untuk pemanis buatan itu sendiri hanya 0 sampai 5 mg per kilogram berat badan per harinya. Kemudian kebutuhan manusia akan gula sebagai bahan tambahan makanan ataupun minuman agar rasanya menjadi manis tersebut sangatlah tinggi. Namun konsumsi gula yang berlebih itu dapat memberikan dampak yang tidak sehat pada tubuh. Contohnya bisa berdampak pada kelebihan berat badan, overweight, obesitas, maupun hingga penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus. Diabetes mellitus sendiri itu pada Riskesdas, riset kesehatan dasar, itu jumlah overweight pada tahun 2018 mencapai 13,6%, sedangkan obesitas 21,8%, tinggi banget ya Mbak Amel ya. Sedangkan untuk DM sendiri, diabetes mellitus itu mencapai 10,9%. Jadi di sini bukan bermaksud untuk membuat gula pasir terlihat sangat menyeramkan ya, bukan seperti itu. Tapi memang mungkin konsumsinya yang terlalu berlebihan, karena sebenarnya juga gula pasir di dalam makanan-makanan biasa yang biasanya kita makan itu sudah mengandung gula. Jadi makanan-makanan yang mengandung tepung sebenarnya ketika masuk ke dalam tubuh kita itu diproses menjadi gula juga. Jadi ketika kita sudah makan makanan biasa dan kemudian ditambahin, biasanya apalagi sekarang banyak makan makanan viral atau minuman-minuman viral yang mengandung tinggi gula ya Mbak, seperti mungkin boba atau mungkin es krim viral, makanan-makanan manis seperti itu. Jadi kita sudah makan yang makanan biasa mengandung gula, kemudian ditambah lagi memang benar-benar gula yang dengan asupan yang cukup tinggi. Jadi itu kan berlebihan, dan jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama itu bisa berdampak pada kesehatan kita. Gitu. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam yang akan kita bahas pada sore hari ini, yaitu tentang salah satu bahan alami yang dapat kita gunakan sebagai pengganti gula itu sendiri, yaitu salah satunya dari yang telah saya sampaikan tadi adalah daun stevia. Daun stevia yang akan dibahas oleh Mbak Riris. Monggo Mbak Riris. Saya lanjutin ya awalnya. Monggo. Jadi udah disebutin sama Mbak Sofi. Salah satunya kan tadi daun stevia. Kan mungkin apa sih itu daun stevia itu? Iya. Itu daun stevia itu merupakan salah satu alternatif yang bisa jadi pengganti pemanis sintetis itu tadi ya Mbak, yang ada banyak resikonya itu tadi ya, termasuk tumor itu tadi bisa salah satunya bisa nyebabin tumor. Tanaman stevia itu nama latinnya ya Mbak ya, Stevia rebaudina bertoni. Itu dia tuh berasal dari asal mulanya itu dari Amerika, daerah perbatasan Paraguay, Brasil dan Argentina gitu. Dia itu di tempat asalnya di sana umumnya tuh dimanfaatin sebagai pemanis ya, seperti biasa pemanis kopi, terus pemanis teh kayak gitu. Nah, stevia sendiri ini dibudidayakan di Indonesia baru sejak tahun 1977. Itu di daerah Jawa Barat sama Jawa Tengah. Berdasarkan data-data yang saya cari-cari, dia tuh dibudidayakan di Jawa Tengah itu terutama di daerah Karanganyar, Tawangmangu, yang dingin-dingin ya dia. Terus itu awalnya di situ, terus jadi udah mulai dibudidayakan di Indonesia ya. Terus kemudian untuk ada ini batas konsumsi dan stevia, ekstrak stevia itu sendiri aman dikonsumsi berdasarkan penelitian itu sekitar 0,1 sampai 4 mg per kilogram berat badan per hari ya Mbak gitu. Terus kenapa sih ini stevia bisa jadi salah satu alternatif tuh? Dia ada beberapa keunggulan. Salah satunya tuh dia punya tingkat
kemanisan 300 lebih manis dari gula biasanya Hmm. gitu. Jadi misalnya kita biasanya pakai gula pasir yang biasa kok pakainya banyak. Nah, ini stevia mungkin takarannya sedikit tapi dia justru malah lebih Lebih manis. manis. Terus kemudian dia non kalori juga mbak gitu. Berdasarkan penelitian daun stevia itu non kalori, jadi udah rasanya manis, terus apa non kalori itu tadi. Jadi kan tadi disebutin kan kalau apa tadi bahas obesitas itu juga ya sama diabetes. Nah itu kenapa itu daun stevia cocok gitu buat diet karena non kalori, terus cocok juga untuk mengurangi yang sedang diet gula itu tadi. Terus kemudian keunggulannya lagi tuh yaitu dia tidak merusak gigi. Terus karena non kalori tadi, terus tidak meningkatkan gula darah. Jadi cocok untuk penderita diabetes mellitus, diabetisi. Terus kemudian dia bisa meningkatkan kadar insulin gitu. Kalau penderita diabetes kan insulinnya kan kurang atau mungkin sudah ada tapi dia tidak berfungsi. kayak ada gangguan metabolismenya kayak gitu. Dia bisa meningkatkan kadar insulin walaupun dia relatif kecil meningkatkannya dari ekstrak daun stevia itu sendiri gitu. Kemudian ada juga penelitian yang melaporkan bahwa ekstrak stevia itu tadi sebagai obat anti kanker. Itu beberapa keunggulan dari daun stevia itu sendiri. Oke, menarik sekali ya. Ternyata manfaatnya banyak selain untuk mempermanis makanan kita ya. Jadi tingkat kemanisannya 300 kali lebih manis. Betul sekali. Ini kan berarti lebih ini ya, lebih efektif sepertinya ya untuk daun stevia ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi Mitra Pas terkait dengan tema kita di sore hari ini ya, terkait dengan daun stevia sebagai pengganti gula pasir. Dan Anda bisa bisa bertanya via SMS ataupun WA di 085277999101 atau bisa telepon di 02953858877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Kita jeda dulu, tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Anda masih mengikuti Ruang Gizi bersama Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati, masih di Ruang Gizi Mitra Pas kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Indonesia Pati. Dan di sore hari ini kita masih membahas mengenai daun stevia sebagai pengganti gula. Untuk Anda yang ingin bertanya, Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101 atau bisa telepon di 0295385 877. Tadi sudah dijelaskan manfaat dari daun stevia ini, dan mungkin bisa dijelaskan juga apa saja sih yang terdapat di daun stevia ini sehingga bisa menggantikan gula ini sebagai untuk apa ya, bahan mungkin bisa untuk makanan juga minuman untuk pengganti gula ini. Monggo, seperti apa? Lanjutin ya Mbak Mel. Monggo. Tadi kan sebelumnya saya sudah jelasin asal usulnya dari stevia, terus keunggulannya, kenapa bisa jadi alternatif, salah satu alternatif itu tadi. Kemudian selanjutnya saya akan jelasin yang ada dalam daun stevia itu sendiri. Apa sih yang bisa dia bikin, kok bisa bikin manis? Betul. Kali 300 kali lebih manis ya. Itu ternyata itu paling banyak dari penelitian memberikan rasa manis itu tadi itu kandungan stevioside sama rebaudioside. Itu dua kandungan itu tadi yang bisa paling banyak menyumbang rasa manis itu tadi. Kedua itu tadi stevioside dan rebaudioside itu memiliki yang sifat anti hiperglikemi dan berpotensi menurunkan tekanan darah. Jadi keunggulan itu tadi bisa jadi
menurunkan tekanan darah. Jadi cocok untuk penderita hipertensi ya. Hipertensi. Cocok juga untuk penderita hipertensi. Terus berdasarkan penelitian juga, stevia site itu tidak bersifat racun, tidak beracun gitu. Jadi aman dikonsumsi untuk masyarakat gitu. Kemudian selanjutnya itu cara pengolahan ya Mbak ya. Gitu kan tadi tanaman, berupa tanaman gitu. Terus kemudian untuk cara pengolahannya bisa jadi ekstrak stevia. Itu ada beberapa cara Mbak gitu. Ada yang cara dikeringkan, terus pakai microwave bisa, terus dalam bentuk cair pun bisa. Nanti saya bahas satu-satu ya. Yang pertama, daun stevia itu dapat langsung dikonsumsi dengan cara dikeringkan dalam nggak perlu terlalu panas tinggi, itu nggak perlu, cukup di bawah sinar matahari. Dikeringkan selama tidak lebih dari 12 jam. Justru kalau dia lebih dari 12 jam akan menurunkan kadar stevia-nya itu tadi, yang memberikan rasa manis itu tadi. Dalam kandungan stevia di dalam stevia kering itu tadi berkisar 5-10%, Mbak. Terus kemudian yang metode yang kedua yaitu bisa dikeringkan pakai microwave. Dimasukin microwave selama 2 menit, kurang lebih 2 menit. Kemudian yang ketiga itu masuk microwave tadi 2 menit, kemudian diserbukkan Mbak. Kayak di blender ya Mbak. Iya, di blender. Terus nanti disaring ya, biasanya dipakai ayaan gitu. Sehingga dia mendapatkan sisa sari-sari halusnya. Yang halus kayak gitu. Kayak jadi bentuk pupuk ya nanti jadinya. Kemudian yang terakhir itu dengan cara bentuk cair. Dengan cara direndam selama 24 jam dengan perbandingan air dan stevia sendiri 1:4. Jadi airnya 1, stevianya 4, perbandingannya. Terus tapi stevia itu ada kelemahannya Mbak, dia masih ada rasa pahit ya setelah dikonsumsi dari ekstraknya ya. After taste-nya gitu. Terus di akhir rasanya itu karena kenapa kok ada rasa pahitnya, itu karena dia itu ada kandungan minyak, terus tanin dan flavonoidnya gitu. Terus, itu cara pengolahannya. Jadi misal mau coba nanem nih, kayaknya bisa coba-coba ya Mbak Sofia. Nanti ditanam terus dicoba-coba bikin ya Mbak ya, kayak trial error. Biar irit juga ya Mbak ya. Terus enggak beli gula pasir. Apalagi kalau lebaran gitu, mendekati lebaran gula pasir naik gitu ya. Tinggi. Gula pasir. Bisa ini untuk solusinya mengganti dengan daun stevia ini ya. Oke. Terus diolah, bahkan langsung dalam bentuk cair tadi direndam air, jadi dia udah bisa menghasilin mungkin beberapa tetes aja. Terus dia non kalori, terus dia lebih manis, jadi cocok untuk yang diet, terus cocok untuk penderita diabetes mellitus gitu. Oke, Mbak Sofi mungkin mau menambahkan? Oh iya, untuk budidaya itu sendiri ya Mbak Amel, kan tadi sudah dijelaskan bahwa di Indonesia juga sudah ada beberapa daerah yang membudidayakan daun stevia itu sendiri. Sebenarnya daun stevia itu nggak seperti tanaman yang besar-besar gitu, tapi dia termasuk jenis rerumputan. Semak-semak. Jadi dia kecil gitu Mbak Amel. Oh gitu ya. Ini sudah ada yang telepon, kita angkat dulu. Oke. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Iya. lagi satu. Iya. Itu daun itu ditanam apa dibeli Mbak? Ditanam atau dibeli? Dibeli. Oh, iya. Mau mencoba Ibu ya? Kalau ditanam itu daunnya nggak ada di sini. Oh, ya. Gitu Bu. Iya ya. Oke, sudah.
Udah, nanti kalau ada bibitnya saya tak beli. Iya. Oh iya, terima kasih Bu. Iya, makasih. Yuk, terima kasih untuk baca banget. Nah, ini penasaran daun stevia ini bagaimana untuk cara mendapatkannya? Ini nggak tahu juga ini orang awam seperti apa bentukan daun stevia ini. Baik, untuk cara mendapatkannya sendiri, sekarang itu sudah banyak produsen yang memproduksi daun stevia menjadi pengganti gula itu sendiri, Mbak Amel. Ada yang berbentuk bubuk, ada juga yang dalam bentuk cairan seperti yang tadi dikatakan oleh Mbak Riris. Jadi kalau misalkan tadi ibunya mau beli yang produknya langsung bisa, langsung dicari di offline store maupun di online store juga sudah banyak. Kemudian kalau misalkan mungkin mau menanam sendiri gitu ya, mungkin bisa dicari di daerah dataran tinggi yang sudah membudidayakannya di Karanganyar tadi. Kalau Jawa Tengah tadi di sekitaran daerah Iya, Tawangmangu itu Tawangmangu, tadi. Karanganyar, Berarti cocoknya di daerah-daerah yang tinggi yang ya. dataran tinggi. Kalau di Pati di daerah di- mana ya, Mbak Mel? di Gembong Iya, mungkin ya. Jolong situ. Iya, daerah Bisa. Jolong. Mungkin karena belum mungkin ada yang belum pernah budidaya, Betul. bisa lah ya dicoba-coba buat nambah-nambahin. Bisa Iya, jadi peluang usaha usaha. untuk warga masyarakat Pati juga mungkin ya. Biar betul. nggak impor gula terus ini. Betul sekali. Nah, ini menarik sekali dan ini sudah ada yang gabung lagi dari Ibu Ika di Pati. Assalamualaikum, selamat sore Mbak. Amankah untuk konsumsi stevia ini setiap hari? Dan apakah daun stevia ini boleh untuk penderita diabetes? Oke, Ibu Ika sabar dulu, kita jeda dulu. Untuk Anda yang ingin bertanya juga, kami tunggu Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101 atau bisa telepon di 0295385877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Anda masih mengikuti Ruang Gizi bersama Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Dan Mitra Pas, kita sore hari ini masih membahas mengenai daun stevia sebagai pengganti gula pasir bersama dengan narasumber ada Mbak Erma Sri Sofia Rani Sudarsono, Sarjana Gizi dari Rumah Sakit Fastabik Sehat, dan juga Mbak Restiana Megasela, Sarjana Terapan Gizi dari Rumah Sakit Budi Agung. Untuk Anda yang ingin bergabung, masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101 atau bisa telepon di 0295 385 877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Tadi sebelum jeda sudah ada Ibu Ika di Pati yang bertanya, ini apakah aman konsumsi daun stevia setiap hari dan apakah boleh untuk penderita diabetes ini, Mbak? Monggo. Terima kasih Mbak Amel. Dengan Ibu Ika di Pati ya Mbak Amel. Iya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya coba jawab ya. Dari penelitian yang saya baca dan penelitian yang udah dilakukan, 30 laporan studi atau review jurnal-jurnal internasional itu menyimpulkan bahwa belum ditemukan efek samping dari penggunaan stevia sendiri. Jadi aman untuk untuk dikonsumsi masyarakat. Kemudian tadi aman nggak untuk penderita diabetes mellitus ya? Justru dianjurkan ya Mbak. Dianjurkan. Ya. Karena itu tadi bisa Mbak? Meningkatkan kadar insulinnya, terus tidak meningkatkan kadar gula darah, darahnya terus tidak meningkat. non kalori, jadi sangat aman Sangat ya, Mbak. aman untuk Menurut saya, digunakan ya. penyandang diabetes itu sendiri. Terus untuk
konsumsinya itu tadi sendiri aman dikonsumsi sekitar 0,1 sampai 4 miligram per kilogram berat badan itu per hari ya Mbak ya. Iya. Gitu, seperti itu. Berarti belum ada laporan atau penelitian terkait dengan mungkin bahaya dari daun stevia sendiri. Ini Iya. belum ada ya? Belum ada. Hmm. Setelah baca-baca. Oke, jadi manfaatnya juga banyak ya untuk penderita diabetes juga boleh. Ini kan berarti kan aman Iya. gitu ya. Selama itu boleh dikonsumsi oleh penderita diabetes ini ya. Soalnya dia kan 0 kalori itu tadi, kemudian manisnya. Jadi misal pakai gula biasa kan kalorinya tinggi ya Mbak ya, tinggi terus butuh gram banyak. Mungkin beberapa sendok kalau pakai gula biasa mungkin biasanya 2 sendok terus misal diganti sama stevia, ekstrak stevia itu sendiri malah justru cuman beberapa gram aja atau kalau encer mungkin beberapa tetes aja itu sudah manis gitu. Jadi cocok untuk penderita diabetes yang lagi diet gula terus kayak gitu, obesitas, terus apalagi tadi bisa menurunkan tekanan darah juga, cocok untuk penderita hipertensi juga gitu. Mungkin Benar-benar. Mbak Sofi mau nambahin? Monggo. Ternyata ini kan biasanya kan kalau untuk pengguna untuk penderita diabetes ini pakainya gula jagung yang kita tahu biasanya yang umum ya. Iya. Monggo Mbak Sofi mau menambahkan. Kalau untuk gula jagung sendiri yang sudah biasa di masyarakat luas tahu, itu kan juga masih mengandung kalori Mbak Amel. Meskipun mungkin kalorinya tidak sebesar gula pasir dari tebu. Nah, sedangkan untuk stevia ini sendiri kita kan 0 kalori. Jadi mau dipakai banyak pun sebenarnya aman. Cuman kembali lagi sesuatu yang berlebihan pasti nggak bagus. Lagi pula kan untuk penggunaan stevia itu sendiri mungkin kalau untuk makanan selain makanan-makanan manis seperti cake atau roti kan biasanya untuk masakan rumahan tidak terlalu banyak membutuhkan gula pasir ya. Jadi mungkin untuk penderita diabetes itu bisa menambahkan stevia hanya untuk minuman-minuman saja. Jadi untuk makanan mungkin bisa dikurangi atau bahkan tidak. Oke. Makanan pun sendiri udah ada. Iya, sudah ada kadar gula di dalamnya. Oke, itu tadi ya Ibu Ika. Jadi aman, selama ini masih aman-aman saja ketika ingin dikonsumsi setiap hari. Bahkan karena memang rasa manisnya ini lebih dari gula pasir, berarti untuk pemakaiannya pun bisa lebih sedikit lagi ya. Konsumsinya lebih sedikit. Iya, dan juga untuk pengguna diabetes ini masih dalam kategori aman. Tapi sesuai dengan takaran mungkin seperti itu ya. Oke, itu tadi. Dan Mitra Pas, untuk Anda yang ingin bergabung juga masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101. Teleponnya di 0295385877 atau bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Sebelum jeda Mitra Pas, ada informasi untuk Anda. Untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya ekosistem manufaktur di Jawa Tengah, energi baru terbarukan EBT bisa menjadi peluang investasi baru di provinsi yang dipimpin Ganjar Pranowo tersebut. Saat menjadi pembicara kunci pada acara Central Java Renewable Energy Investment Forum 2023 di Hotel Gumaya Semarang, Selasa 4 Juli 2023, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun mengatakan, Jateng memiliki potensi EBT yang tergolong melimpah, mulai dari energi surya, air panas bumi, angin hingga biomasa, dan jenis energi lainnya. Energi tersebut dapat dikembangkan untuk mendorong penyediaan energi daerah berbasis energi bersih. Taj Yassin juga menyampaikan, Jawa Tengah saat ini terus mewujudkan program Jateng Solar Provinsi. Sejumlah kantor di Pemprov Jateng seperti kantor ESDM dan gedung DPRD sudah menggunakan solar cell untuk memenuhi energinya. Di samping itu, lembaga pendidikan seperti pondok pesantren juga didorong untuk menggunakan solar cell. Bahkan, kapal nelayan di Jawa Tengah kini juga sudah ada yang menggunakan tenaga surya. Demikian Mitra Pas, tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Paspati. Anda masih mengikuti
Ruang Gizi bersama Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Masih di Ruang Gizi Mitra Pas, kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Indonesia Pati, yang sore hari ini kita masih membahas mengenai daun stevia sebagai pengganti gula pasir. Dan Mitra Pas, untuk Anda yang ingin bergabung juga di menit-menit terakhir ini, Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Tadi sudah dijelaskan bahwa daun stevia ini aman untuk penderita diabetes dan juga untuk digunakan sehari-hari. Berarti ini juga aman untuk dikonsumsi oleh anak-anak, ibu hamil dan menyusui juga ini ya Mbak ya? Iya benar Mbak Amel. Berarti benar-benar aman, dan ini mungkin bisa diagendakan lah ya untuk mengganti gula pasir di rumah dengan Boleh lah coba-coba nanem ya Mbak ya. nanam dulu ya tapi ya. Bisa lagi jalan-jalan ke Tawangmangu apa kemana, coba cari-cari nanti coba. Siapa tahu di rumah Bisa tumbuh. malah ngirit tuh. Iya, tapi ada apa rasa-rasa pahit ya, tidak hanya manisnya saja ya. Aftertaste-nya ada. Aftertaste-nya ada pahit-pahitnya. Nah, ini mungkin sebagai obat juga bisa ya. Nah, karena waktu kita terbatas ini Mbak, mungkin untuk kesimpulannya di sore hari ini terkait dengan tema kita daun stevia sebagai pengganti gula pasir. Monggo siapa dulu? Oke. Mbak Sofi dulu. Iya. Untuk closing statement pada sore hari ini ya, kita tahu bukan karena kita mungkin membuat gula pasir terlihat seram, bukan. Cuman kalau emang sudah untuk orang yang tidak berpenyakit ataupun mungkin dengan BB yang normal, tidak apa-apa untuk mengonsumsi gula pasir, tapi tetap dalam jumlah anjurannya. Untuk perharinya itu 4 sendok makan takaran anjurannya. Tapi kalau untuk yang bisa menjadi alternatif untuk yang mempunyai obesitas, kemudian pasien dengan penyakit diabetes mellitus, itu menjadi alternatif lain untuk mengganti gula pasirnya menjadi gula stevia. Oke, benar sekali. Karena memang akhir-akhir ini juga sempat viral bahwa ada beberapa orang yang dengan berat badan yang berlebih sampai 200-300 kilo seperti itu ya. Iya, yang terakhir 200 kilo. Nah, ini kan memprihatinkan ya. Kalau misalkan kita bisa lebih sehat lagi untuk cara konsumsi kita, kan ini lebih baik. Monggo Mbak Riris untuk kesimpulannya. Untuk dari saya ulang lagi itu tadi ya Mbak ya. Yang mungkin keunggulannya itu tadi ya Mbak ya, itu bisa buat cocok untuk penderita diabetes mellitus, karena itu tadi kelebihannya itu tadi bisa non kalori, kemudian dapat meningkatkan kadar insulin walaupun dia relatif kecil, kemudian berpotensi juga untuk obat anti kanker, terus tidak merusak gigi. Jadi cocok untuk tadi anak-anak yang biasanya pecinta manis. Betul. Gitu. Jadi tidak merusak gigi itu tadi. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Oke, terima kasih untuk narasumber kita di sore hari ini, Mbak Sofi, Mbak Riris. Terima kasih untuk materi yang luar biasa. Amel pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Anda Mitra Pas yang sudah setia mengikuti program ini sampai akhir. Amel dan juga seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata informasi Pas FM Pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.